wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu para jemaah sekalian, berhubung ulun adalah badal pengganti dari masyayikh yang malam hari ini tidak bisa berhadir, insyaallah semangat ulun untuk menggantikan beliau. Pada malam hari ini ulun akan menjelaskan sedikit tentang hal-hal yang terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Ramadan adalah salah satu syariat yang diberikan dan dihadiahkan kepada kita umat Nabi Muhammad tepat 1 bulan sebelum Ramadan diwajibkan kita laksanakan. Nabi Muhammad ketika di Mekah beliau belum melaksanakan Ramadan puasa, tapi ketika bulan kedua Hijriah lalu beliau disyariatkan oleh Allah itu pun pada bulan Sya'ban. Jadi 1 bulan sebelum puasa Ramadan umat Nabi Muhammad sudah diberikan atau sudah diperintahkan. Apa hikmahnya para jamaah sekalian? Agar supaya pada para sahabat saat itu tidak kaget, langsung disuruh puasa sebulan, tidak ada latihan-latihan. Makanya disebut Ramadan adalah ibadah qadimah. Apa itu ibadah qadimah? Ada yang tahu jamaah yang bisa menjawab? Boleh pulang duluan, silahkan. Ibadah qadimah artinya adalah ibadah yang pernah diberikan, disyariatkan oleh Allah pada umat-umat terdahulu. Nabi Adam, apa puasanya jamaah? Puasanya menahan diri imsak dari memakan buah melon, buah huldi, buah huldi. Kalau jamaah-jamaah umat-umat terdahulu itu puasanya ada yang puasanya sehari semalam, ada yang puasanya tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh pandir juga. Pak, ada gosip, ada bawa bekerja, ya kalau bulan Ramadan. Kaum gibah. Kalau kaum gibah bagus Bapak. Cuma alhamdulillah salah satu keutamaan kita diberikan hanya sebulan dan itu pun nilainya 100 kali lipat, ada yang mengatakan 1000 kali lipat. Lalu di bulan Ramadan, kenapa kemudian disebut dengan Ramadan Al-Karim, Ramadan yang mulia? Nabi Muhammad adalah Nabi paling mulia, malaikat Jibril adalah malaikat paling mulia, Ramadan adalah bulan paling mulia, malam Lailatul Qadar adalah malam paling mulia. Kira-kira kenapa jemaah? Alasannya di saat itulah kenapa mereka disebut paling mulia dan penghulu segala kemuliaan, karena di saat itulah Al-Quran diturunkan. Jibril adalah penyampai wahyu Al-Quran, Nabi Muhammad adalah penerima wahyu Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Pian, silahkan baca Al-Quran. Orang yang senang membaca Al-Quran maka lidah, lisan, bibirnya basah dengan kemuliaan dan keberkahan. Alhamdulillah belum tetangga, ada tetangga ulun kadang sedikit mengibadah rancak pun dengar sini baca Quran. Begitu gampang kadang-kadang. Ulun ini bukan masalah kada baca Quran, cuma kadang-kadang banyak tugas dari kepala sekolah kita ini orang mengajar dan menolak. Cuma yang namanya perintah wajib, ya sama-sama kita kerjakan Bapak Ibu jemaah sekalian. Nah itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita sholat tarawih, biasanya kita yang orang Indonesia biasanya membaca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, ditambah Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ada kalimat afun. Di dalam bahasa Indonesia, kalau kita belajar bahasa Indonesia, kata Pak Sahidin, ada namanya adopsi bahasa, namanya adaptasi bahasa. Al-afwu itu maknanya maaf. Nah, berarti itu adaptasi bahasa. Apa beda maghfirah dan maaf Bapak Ibu sekalian? Maghfirah artinya ampunan, afwun artinya maaf. Maghfirah dan maaf, ghafur wa afu, dua-duanya ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna. Lalu apa bedanya jemaah sekalian? Yang pertama, kata spiritualitas Islam Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau mengatakan makna maaf itu adalah dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, segala hal-hal yang tidak baik yang pernah kita lakukan, di samping diampuni oleh Allah juga dihapus sama sekali dari catatan amal keburukan kita. Jadi 0,0, bersih sama sekali. Itu makna afun.
Tapi makna maghfirah adalah Allah mengampuni dosa kita, tetapi catatan itu masih tercatat, tertera, masih tertulis amal kejelekan kita. Dan hebatnya al-afwu itu adalah ketika kita mendapatkan maaf dan ampunan dari Allah, kita dijaga untuk mengulangi kembali dosa-dosa tersebut. Makanya kita membaca itu, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, diperjelas lagi sama Imam Al-Ghazali, apa kata beliau? Barang siapa yang ingin mendapatkan al-afwu atau afun itu, silahkan hidupkan malam-malam terakhir. Nah, lawan ini terbalik jamaah. Justru malam terakhir yang hilang beradaan. Masjid Langgar ini pemain inti aja, sisanya lagi imam lawan makmum azin Bilal. Peganal Langgar. Harusnya itu malam terakhir kita ngebut banyak. Ini kan makanya kata ulama apa? Al-isaru bil qurbi anil al-ibadah mamnun. Membelakangi atau menggampang-gampangkan ibadah itu sangat tercela. Yang pas masalah gaji 13 lah, ada selesai dibahas sampai 2 kali subuh. Kalau masalah Lailatul Qadar utama Ramadan kadang-kadang. Nah, kadang-kadang jamaah ini salah. Sholat tarawih ini bagi yang rajin sholat tarawih jamaah. Cuma ba'diyah sholat isya kali digawe, padahal lebih utama ba'diyah isya daripada apa sholat tarawih. Maksudnya babak berapa mau digawe berbabnya, kalau sudah baca ayat-ayat cukup baca Fatihah saja selesai, cukup semenit. Nah, dapat kita padilah salat ba'diyah isya. Kalau Nabi Musa salatnya 50 waktu, Nabi Muhammad cuma 5 waktu. Cuma jangan salah prasangka Bapak sekalian. Apa tambahannya? Ya qadiyah ba'diyah itu terutama subuh. Raq'atani qabla subhi khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat Nabi yang kerjakan sebelum subuh itu lebih baik dari seluruh dunia dan segala sesuatu. Paling sugih dah. Paling sugih kita, cuma belum kelihatan. Yang ini orang materialis sebenarnya jemaah. Kalau pada kelihatan kada percaya kan, berarti kada percaya orang gaib. Padahal kan itu yang gaib, pulsa gaib. Ya kalau orang panggil kada ada orangnya suaranya gaib juga orangnya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kata Habib Hasan, kalau kita sholat sunat sebelum subuh itu jangan lupa kalian baca kalau bisa alam nasyrah di rakaat pertama, alam tara di rakaat kedua, lalu sebelum kita sholat subuh itu baca jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa 13 kali ke 15 kali. Pasti kan ada hafal, ada cari sekarang di Google. Yakin dengan hafal. Tapi kalau ada hafal minimal gawe aja lah. 2 rakaat sebelum Insyaallah. Insyaallah kita jumpa dan sambung kembali 4 hari selanjutnya. Kebetulan sekolah kita libur 4-5 hari. 4-5 hari mungkin jamaah ya. Bagi jamaah di sekitar sekolah, insyaallah bisa bergabung kembali. Insyaallah malam Ahad kita akan sambung kembali di Langgar dan Mushola Al-Abrar. Mudah-mudahan selalu takmir dan syukur. Kemudian kami ingatkan kepada tetangga Langgar dan Mushola yang hari yang malam ini kebetulan punya jadwal giliran menghantar wadah makanan dan segala minuman, silahkan disiapkan. Berhubung jamaah kita ada yang dari luar Banjar, ada yang dari Kapal Hulu, ada yang dari Hulu Sungai, jamaah tasbih di sini, ada yang di Bangkai Kawah makan sahur. Dari Banjarmasin ada Pak. Dari Banjarmasin ada juga. Demikian para jamaah, kalau ada salah kata, salah panggil, kalau ada yang kurang, mohon maaf. Kalau ada yang lebih, dikembalikan lagi ke Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.